Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, karunia-Nya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan selalu mengazamkan diri kita, mentekadkan, menancapkan di hati kita untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik yang dialami oleh Imam Abu Daud. Suatu ketika Imam Abu Daud mengadakan perjalanan dalam sebuah kapal. Beliau mendengarkan seseorang di tepian pantai yang bersin yang mengucapkan hamdalah. Mendengar hal tersebut, Imam Abu Daud berkeinginan untuk menjawab doa orang bersin tersebut. Akhirnya dia menyewa sebuah perahu dengan seharga 1 dirham. Dia kayu perahu tersebut sampailah di ketepian. Di sana dia temukan orang yang bersin tersebut, dia ucapkan yarhamukallah. Terus dijawab oleh orang bersin tadi, yahdikumullah wa yuslih barakum. Setelah itu Imam Abu Daud pulang lagi ke kapalnya. Di sana orang terheran, orang-orang yang berada di kapal. Mereka mengatakan, ya Imam, ini sangat mengherankan sekali. Nekat menyewa sebuah perahu hanya untuk menjawab orang yang bersin di tempat kejauhan. Apa kata Imam? Kata Imam, moga-moga doa tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serang berapa lama orang-orang yang berada di kapal tersebut tertidur dan mereka bermimpi mendengarkan suara yang keras yang mengatakan bahwa Imam Abu Daud telah membeli surga dengan 1 dirham. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini begitu banyak hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Bisa kita lihat bagaimana semangatnya, kesungguhan Imam Abu Daud dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun jarak antara orang tersebut begitu jauh, tapi Imam Abu Daud ada rasa kesungguhan untuk mencapai mengamalkan amalan sunnah tersebut. Sampai beliau pun mau mengeluarkan uang untuk menyewa sebuah perahu. Janganlah kita menyepelekan amalan sekecil apapun. Karena sekecil apapun amalan akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu dari amal mana kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan amalan itu ternyata Allah redho dan kita berhak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita introspeksi diri kita, mungkin begitu banyak kehidupan kita, keseharian kita, aktivitas kita yang telah banyak melewatkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dalam setiap aktivitas kita, kalau seandainya itu dijadikan ladang pahala untuk kita, diniatkan untuk sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka itu semua menjadikan pundi-pundi amal yang bisa kita petik pada yaumul akhir nanti. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bahkan dalam aktivitas seharian mencontohkan. Dari segi makan saja Rasulullah menyuruh kita untuk makan dengan tangan kanan, makan dengan sambil duduk tidak berdiri, makan didahulukan dengan basmalah. Bahkan sampai WC pun, masuk WC pun ada sunnah Rasulullah SAW.
Apa kata Rasulullah? Ahabbal amalu ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan dilakukan secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang adalah bulan Ramadan, bulannya tarbiyah, bulannya untuk kita untuk melatih diri kita dalam mendawamkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga pada yaumul akhir nanti kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.